Nah, lebih kecil boleh ya? Boleh. Silakan, nama saya Padalia Rahman, bisa dipanggil Lia. Nah, kita akan melakukan kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi atau siang? Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau kakak bilangnya sama pagi, kalian bilang selamat pagi, luar biasa, sandang, dinding, duduk, terus Bisa bangun itu. gitu. Selamat pagi semuanya. Gimana pendapat semuanya? Membaca doa. Di sini siapa sih yang tidak masuk hari ini? Karena kita akan menggunakan fiskal yang dimana kita udah buat sebuah kasus dan kita sama-sama peduli. Nah, kita di sini gak ada yang salah, gak ada yang benar, satu berpendapat, tidak ada yang malu, tidak jangan ragu angkat tangan. Karena di sini kita sama-sama berpendapat loh, jadi jangan kayak malu, jangan ya. Gimana perasaan kalian hari ini? Baik. Baik, Kak. Ciri aja. Tapi sebelumnya kakak boleh HP-nya dikurang biar kita semangat dan biar kita boleh. Anak-anak, kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini tentang apa sih? Buku. Waktu belajar yang seimbang. Nah, yang dimana tujuan layanan
juga dari merasakan dan kok belajar yang sebelum itu kalian tadi kan ada yang nggak semangat atau yang kayak mau tidur gitu kan. Nah kita melakukan acting nih. Ini apa? Foto ini ya? Ya, ada alasannya kenapa kita itu alasan tersebut, paham? Oke, kita mulai. Anak-anak hebat, anak-anak pintar. Ya, belajar sampai larut malam, lalu membuat hasil belajar lebih baik. Jadi belajar yang kedua, membuat metode belajar dapat membantu kita lebih kreatif. Paham. Menunda mengerjakan tugas tidak berpengaruh pada hasil belajar. Benar. Tugas yang ada nanti keteteran jadi saya bisa mengganggu fokus belajar dengan apa nanti itu yang ada nggak bisa ya untuk tugasnya kan dan anak oke yang terakhir Tes dulu. Pakai opak Sophie ya dia. konsentrasi saat belajar Fakta
itu baru. Ini apa Sofi? Kalau misalnya kita belajar sama istirahat berarti belajar tadi belajar oke. Duduk Kak. Kita selesai duduk. Oke. Tadi kita udah melakukan aspek kita. Tadi ceritanya banyak ya apa dari kita kayak mengganggu belajar dengan HP atau mengganggu belajar dengan bermain. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih yang membuat kalian mengatur waktu belajar antara HP dengan belajar? Angkat tangan. Apa sih yang membuat kalian itu mengatur waktu antara belajar dan HP? Ya, rasanya kenapa? Apakah baik sekali? Iya, misalnya lagi main HP, misalnya lagi sama TikTok. Nah itu tiba-tiba setelah soal TKA, jadi tiba-tiba pengen belajar. Fokus belajarnya anak-anak. Nah, yang kedua, gimana caranya mengatasi HP dengan saat megang? Kita lagi godaan HP nih, kita lagi megang buku. Gimana cara mengatasinya? Kayak dijauhin kita HP. Paling gatel. Nanti dari ikon. Belajar, berarti HP-nya fokus belajar gitu anak-anak. Nah, ada yang mau kita gimana keseharian dari belajar di rumah sehari-hari? Tangan. Tangan ya. Jangan terlalu. Sembilan. Lewat 6. Anak-anak ada nggak sih apa itu mengatur waktu belajar? Angkat tangan.
kalau kita belajar itu waktunya kayak cara bermain atau belajar ya. Nah benar anak-anak, kita kalau kita mau atur waktu itu dengan kemampuan kita, dengan secara adil antara belajar dapat iya, terus bermain iya, terus mengatur waktu itu dengan ya gimana sih mampu kalian gitu. Yang kedua, ada masih anak-anak mengatur waktu belajar penting. Ada di sana. Itu yang Kan pakai baju pramuka pengen jawab. Kan pakai baju pramuka mau jawab. Kan pakai baju pramuka mau jawab kak katanya kak. Mau tuh. Nah benar anak-anak, di sini ada apa penting belajar itu. Nah yang pertama meningkatkan prestasi dan produktivitas, yang dimana belajar itu kita sama-sama fokus gitu dengan belajar dan masuk ke otak gitu, dan kita tuh biar rajin dengan pembelajarannya. Terus yang kedua menjaga keseimbangan kegiatan. Nah yang dimana nanti kalian tuh gak ada tuh belajar dengan kumpul gitu kayak cepet-cepetan. Padahal kita kan bisa mengatur waktu dengan belajar antara belajar dan main game. Terus yang ketiga mengurangi stres dan kelelahan. Tidak ada tuh yang kayak namanya panik untuk mengerjakan tugas, tidak ada dan mengaturkan gitu. Jadi sama-sama kita sebenarnya kita udah mengatur waktunya, kita udah mengatur belajarnya juga, terus kita udah belajar semuanya. Terus yang keempat mengurangi kebiasaan menunda tugas. Nah yang dimana kita tuh sama-sama bisa mengatur waktunya gitu loh. Terus belajarnya tuh bisa apa? Bisa nggak ditunda juga gitu. Terus selanjutnya ada nama anak-anak apa dampak pengolahan belajar yang tidak seimbang. Misalkan belajar yang tidak seimbang itu dampaknya apa sih negatifnya gitu? Oke. Prestasi dan pada kita jadi malas-malasan di belajar. Yang kedua akumulasi tugas. Nah, dari mana nanti kita udah belajar tapi harus tunda terus gitu. Terus yang ketiga peningkatan stres dan kecemasan. Nah, yang dimana itu kalau misalnya kita udah mau belajar tapi belum kerja gitu kayak stres, terus juga kayak nangis, pusing, terus kayak tidur gitu. Yang keempat nah, dari apa? Ini kayak sakit, kayak capean, juga pusing, terus kayak demam. Nah, selanjutnya apa sih strategi mengatur waktu belajar yang seimbang? Ciptaan. Siapa yang menjawab? Boleh, tolong ada salah belum?
Kalian ini tuh tulisan di mana kalau kita break kalian nanti berarti ya jadi ya kalau misalnya saya sama udah ngomong gitu kita nggak semarang ada yang Oke, ada yang menjawab lagi? Sudah cukup. Di sini ada 4 strateginya. Di mana membuat jadwal benar dikatakan oleh di mana kita membuat to-do list. Nah, terus yang kedua menentukan prioritas kegiatan. Di mana kita belajar dengan bermain. Yang mengurangi stres saat belajar. Nih, misalnya tadi kita udah belajar tapi sampingnya sudah HP. Nah, HP-nya itu dijauhin. Kalau nggak taruh HP-nya di luar kamar. Nah, agar kita tuh belajar dengan fokus gitu. Yang keempat, membagi waktu belajar dan istirahat. Nah, yang dimana ini tuh gimana ya? Kita benar-benar belajar tuh dengan fokus antara kita harus membagi antara bermain, istirahat, terus main HP juga. Oke anak-anak, kita di sini ada tugas kelompok yang dimana proyek. Nah, kakak sini akan membuat 6 kelompok ya. Aduh, Kakak apa ya?
Tidak ada punya. Nah, di sini kan ada gini yang terus di situ nanti kalian tempel di sini BGT. Nanti tukang masuk apa jadwalnya gitu loh, antara bermain, belajar, HP dan beristirahat. Paham nggak anak-anak? Paham. Nah, kan di sini kan kosong, ada yang kosong. Nanti kalian gambar daunnya, nanti dan daunnya itu juga sama belajar, bermain, HP, bermain, menggunakan HP dan beristirahat. Paham nggak? Ini contohnya ya. Ya kak. Kalau kelihatan. Kalau kalian. Oh, gini ya. Karena nanti gambar di sini. Nanti tentang belajar juga jadwalnya apa? Jadi ya buat namain aja yang kosong. Nanti kan ada nah kosong nih. Nah kalau kosongnya gambar ada daunnya ini. Nah isinya itu jadwalnya juga belajar, bermain, beristirahat. Paham? Jauh dari sosial. Tadi kita udah belajar cara ngaturnya gimana, dampaknya apa, kenapa penting kalau belajar itu. Nah, benar teman-teman. Dan di mana dengan mengorganisasi itu antara belajar dan HP, main game. Nah, oke. Ini itu bakal mengasih evaluasi nanti kalian isi ya dalam masing-masing.
benci kepada benci belajarnya dengan cara masuk belajar dan main HP. Kalian coba bisa belajar kayak pakai kayak gitu. Kalian itu bisa dengan cara itu. Nah, dari saya mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi